Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan lagi terkait dengan validasi sosial, terkait dengan peran orang tua. Sebenarnya gimana sih orang tua menghindari agar anak mereka tidak terjebak dalam pencarian validasi sosial yang berlebihan. Langsung aja kita tanyain ke Mbak Atina terlebih dahulu. Oke Mbak Syifa, ini tuh menarik ya dan jadi dasar banget ya ketika kita jadi orang tua. Kenapa? Ketika ada remaja dalam suatu rumah tangga, itu parentingnya sangat risky dan tricky. Kayak kata Mbak Yunda, pencarian jati diri lah, pembentukan identitas. Nah ternyata validasi sosial ini bisa ikut shaping perilaku loh. Ya, kenapa? Karena dia membentuk perilaku yang mungkin bukan dia ketika dia lihat standar sosial. Kalau sekarang tuh banyak banget anak SMP, SMA yang sudah cantik-cantik gitu kan, yang sudah blush on. Kalau dulu kayaknya masih kucel-kucel ya Mbak. Make up. Dulu lepek banget gitu kan. Tapi sekarang tuh sudah sudah semudah itu mereka mengakses gitu loh. Kalau perempuan ini cantiknya pakai warna ini, tone-nya dan lain sebagainya. Itu akibat dari pembentukan karakter berdasarkan ya standar sosial tadi. Nah, kenapa tricky dan risky? Ada beberapa case ya, kenapa sih kebutuhan, kalau kita bilang remaja tadi, kok kayak tinggi banget validasi sosialnya? Benar. Bisa jadi karena itu tidak terpenuhi dalam rumahnya. Ya, validasi itu termasuk apresiasi, ya, termasuk kalau apresiasi itu pujian gitu kan, ucapan-ucapan sayang gitu kan. Kenapa dia sangat haus ya, haus afeksi? Bisa jadi karena di rumah tidak mendapatkan itu, sehingga dia berusaha cari di luar melalui apa? Melalui sosial media yang responnya instan. Makanya buat para orang tua ya, buat para orang tua di rumah, terutama yang punya anak remaja, jadilah teman ya. Jadilah teman, bagaimana berinteraksi dengan anak gitu kan, nggak perlu kita cek handphonenya gitu ya, itu malah nanti anak makin nggak percaya gitu kan. Tapi gimana kita di sampingnya nih gitu kan, ajarin mama dong main Roblox tuh gimana misalnya kan. Jadi kita ikut masuk ke dalam dunianya mereka, menjadi temannya mereka supaya mereka tidak salah jalur gitu. Karena pembentukan kepribadian itu sampai usia 18 tahun kalau nggak salah ya, mohon koreksinya kalau salah. Jadi anak-anak remaja ini sebenarnya kepribadiannya belum terbentuk gitu kan, sambil cari jati diri, sambil membentuk kepribadian. Sehingga kalau salah langkah, kita takutkan salah langkah, akhirnya bukan jadi pribadi yang ibaratnya sesuai dengan normal lah gitu kan. Mungkin dia dengan berbagai cara kayak beli likes atau beli followers, tapi motifnya ini motif-motif terselubung gitu. Jadi harapannya buat para orang tua di rumah yang punya anak remaja ya, jadilah teman. Ya, jadi teman buat anaknya itu. Oke, yang harus di-highlight ini harus jadi teman ya, bukan malah kayak memarahi atau kayak nggak diajak ngobrol gitu ya Mbak. Nah, berarti benar nggak kalau misalnya penggunaan media sosial ini pada anak-anak harus dibatasi Mbak? Dan ada juga aplikasi-aplikasi yang membatasi penggunaan handphone. Biasanya jam 10 itu udah dimatiin. Itu benar nggak sebenarnya dalam ilmu psikologi Mbak? Itu baik ketika concernnya tuh atas kedua belah pihak. Jadi bukan hanya atas perintah orang tua, tapi atas persetujuan si anak juga gitu. Kenapa? Karena nanti anak akan mengekang gitu. Orang tua patut tanyakan dulu gitu kan, ini kamu tuh tadi motifnya apa? Kenapa sih suka posting yang agak vulgar misalnya tuh kan? Siapa tahu mereka tuh sedang kepo aja gitu, pengen lihat reaksi gitu. Karena itu yang harus kita dampingi gitu. Nah, kalau misalnya sudah kita dampingi kan kita bisa bikin rules sama-sama. Rules itu dilakukannya semuanya, nggak cuma si anak. Harus dalam satu rumah tangga itu peraturannya sama. Misalnya sepakat jam 9 gadget sudah mati. Baik orang tua maupun anak itu juga harus semuanya melakukan, bukan cuma si anak ya. Jadi konsisten, sehingga itu baik dan tepat dilakukan ketika ada konsen kedua-duanya. Nah, nggak boleh keputusan di satu sisi aja, satu pihak aja. Ya. Nanti anak akan merasa dia ini salah. Bisa jadi anak tuh nggak tahu loh, bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena dia nggak tahu. Nah, tugas orang tua itu tadi memberitahu, membimbing. Nah, jadi tanyakan dulu gitu kan, kalau udah misalnya kayak agak nyeleneh gitu kan, kenapa nih gitu kan. Habis itu, oh ya itu kurang bagus ya sayang, yuk mama juga harusnya refleks nih gitu kan. Kita sepakat nggak bikin aturan gini. Biar anak nggak merasa terkekang, makin turun nanti self esteemnya ketika
nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Oke, berarti komunikasi memang harus sangat baik, diperbaiki dulu komunikasinya betul, agar betul. nantinya bisa memperbaiki validasi sosial Iya. ini. Nah, dari Mbak Yunda gimana nih Mbak untuk memperbaiki self esteem dan juga orang tua membentuk self esteem yang sehat tanpa membutuhkan validasi sosial. Sebagai orang tua apa sih yang harus kita lakukan? Tadi udah dibahas sedikit terkait dengan kita merangkul anak, mengajak ngobrol seperti teman. Yang lainnya ada nggak sih Mbak yang bisa dilakukan orang tua, apalagi orang-orang awam ya Mbak ya, yang mudah bisa dilakukan sebagai orang awam? Ya, memang sangat jadi itu tadi tricky dan risky ya menghadapi namanya remaja. Memang cara terbaiknya itu menjadikan diri kita sebagai teman untuk anak-anak kita gitu. Karena apa? Kembali lagi di usia remaja, kalau orang psikologi sering bilang secara emosional itu kayak roller coaster. Iya, benar. Naik turun. Ya. Makin dikekang, dia akan makin lari. Gitu. Jadi dia akan memenuhinya dari mana? Dari tadi media sosial atau lingkungan sosialnya. Oke, kalau misalnya lingkungan sosial tempat dia lari ini adalah lingkungan sosial yang positif. Kalau negatif, ya karena dia merasa oh ya aku diakui di sini, aku lebih nyaman di sini. Lingkungan ini lebih membuat aku lebih mengakui aku, gitu. Aku bisa menjadi diriku sendiri, sedangkan di rumah tidak. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang ini berpengaruh dengan yang namanya teori attachment. Ya, bagaimana kelekatan antara anak dengan orang tua. Kalau kita bicara lagi masalah remaja, artinya sudah terbentuk nih attachment-nya. Kira-kira bisa diperbaiki nggak? Bisa. Cuma memang butuh waktu. Nggak bisa misalnya ada orang tua, iya ini anak saya rebel banget, ini judi online lah segala macam gitu, udah kejual ini kejual itu gitu. Saya menyalahkan diri sendiri akhirnya orang tua gitu. Ya, rangkul dulu. Karena apa? Seringkali makanya kita butuh memproses dulu sebelum kita bereaksi. Gitu. Di saat anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita langsung menghakimi dia. Sehingga anak tidak diberikan ruang untuk menjelaskan dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tadi yang dikatakan Mbak Atina, ada yang nyeleneh dari anak kita, kita lihat, kita tidak langsung ngejudge dia, tapi bang, yuk gitu. Kayaknya ini kemarin mama lihat postingan kamu yang kayak gini deh. Kenapa sih kamu ngelakuin hal kayak gitu? Gitu misalnya. Apa sih yang bikin kamu ini ceritain dong gitu. Misalnya seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi jangan langsung, kadang kan udah emosi dulu. Betul. Orang tuanya sendiri udah wah misalnya ya dari keluarga yang agamis tiba-tiba anaknya posting nggak pakai jilbab misalnya gitu. Memang salah kalau secara aturan agama kita bawa pakai kacamata dari aturan agama. Tapi ya itu tadi tetap lakukan pendekatan dengan anak kita gitu. Jangan ngejudge, kasih kesempatan mereka untuk menjelaskan apa sih yang terjadi. Jangan sampai ada kasusnya dulu deh. Bisa sebelumnya. Kalau bisa sebelumnya kita coba perbaiki hubungan kita dengan anak kita. Oke, tetap yang harus di-highlight adalah komunikasi yang baik antara anak dan juga orang tua. Kalau dari tadi kita bahas terkait anak terus nih Mbak, kalau misalnya pasangan, kita memiliki suami ataupun istri yang memiliki validasi sosialnya sangat tinggi. Apa sih dampaknya dalam hubungan rumah tangga Mbak? Nah, ini nih menarik. Karena memang kadang di lingkungan sosial, di sosial media kayaknya nggak ada batasan gitu ya, cewek cowok posting komennya macam-macam gitu, bahkan ada yang dijadikan hal negatif lah gitu postingan orang lain. Nah, kalau misalnya kita sudah punya pasangan, artinya dampak positifnya mungkin ya itu tadi kan ada yang memposting tentang dia dan pasangannya gitu ya, ada yang memang ya sekedar posting aja, pengen berbagi kebahagiaan aja. Kita harus tahu dulu motifnya apa. Nah, dampak buruknya ya bisa jadi renggang hubungan dengan pasangannya. Karena apa? Dia validasinya sudah terpenuhi dari media sosial. Dan itu kan bisa difilter, yang nggak suka bisa diblok. Kalau dengan pasangan secara langsung gimana cara ngebloknya? Kalau tidak terjadi juga komunikasi tadi gitu. Jadi harus paham kebutuhan satu sama lain gitu, sehingga walaupun memang mungkin dia butuh validasi sosial dari media sosial tadi, tapi secara
dalam kenyataan secara realnya kebutuhan pasangan kita itu juga tetap harus dipenuhi. Yang penting jangan terjebak di dunia maya, tetap harus ke realitanya ya, Mbak ya. Sekarang love language-nya harus terpenuhi. Jadi kita juga harus mengetahui nih love language pasangan kita apa. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan terkait dengan validasi sosial dan media sosial. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.